Halo, jumpa lagi dengan Erna Bayu dalam YouTube channel Erna S. Bayu. Like, comment, subscribe, dan share. Kali ini kita akan membahas tentang alergi telur. Alergi telur adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang berlebihan terhadap telur atau makanan yang mengandung telur. Kondisi ini merupakan jenis alergi makanan kedua terbanyak pada anak-anak setelah alergi susu. Alergi telur terjadi ketika imunitas tubuh menganggap protein yang ada di dalam telur sebagai zat yang berbahaya. Akibatnya, tubuh melepaskan histamin sebagai upaya untuk perlindungan sehingga menimbulkan reaksi alergi. Histamin adalah salah satu zat kimia yang diproduksi saat tubuh mengalami alergi. Fungsi aslinya adalah untuk melindungi tubuh dari berbagai zat yang membahayakan. Reaksi alergi ini dapat terjadi dalam hitungan menit atau jam setelah mengkonsumsi telur. Gejala alergi telur bersifat ringan berupa ruam kulit atau hidung tersumbat, hingga berat seperti muntah dan sesak nafas. Pada beberapa kasus, alergi telur juga bisa menyebabkan reaksi alergi yang lebih berat, yaitu alergi anafilaksis. Gejala yang mungkin terjadi pada seorang yang menderita alergi telur adalah biduran, bengkak di bibir atau kelopak mata, mata merah terasa gatal atau berair, telinga dan tenggorokan berasa gatal, hidung tersumbat, meler dan bersin-bersin, batuk, sesak nafas atau mengi, gangguan pencernaan seperti kram perut, mual, muntah, atau diare. Apa penyebab dari alergi telur? Alergi telur terjadi ketika sistem kekebalan tubuh bereaksi secara berlebihan terhadap telur atau makanan yang mengandung telur. Misalnya roti dan kue, biskuit, krim jahe, es krim dan puding, mayonaise, mie dan pasta. Selain makanan-makanan tersebut, ada beberapa zat pengental makanan kemasan yang mengandung telur, misalnya globulin, lecitin, livetin, silsialbuminate, ovalbumin, ovomucin, ovomucoid, ovotransferin, simplis, vitelin. Zat-zat yang terkandung dalam telur juga bisa terdapat dalam bahan-bahan selain makanan, misalnya sampo, kosmetik, cat kuku, dan beberapa jenis obat seperti albumin. Alergen atau zat pemicu alergi pada telur berasal dari putih telur. Namun karena kuning telur dan putih telur berada dalam satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan, mengkonsumsi bagian kuning telur juga dapat memicu alergi. Alergi telur lebih umum terjadi pada anak, terutama yang berusia 6 bulan sampai lebih daripada 1 tahun. Bayi yang masih menyusu juga bisa terkena alergi akibat telur yang dikonsumsi oleh ibunya. Reaksi alergi biasanya berkurang seiring dengan usia yang bertambah pada anak. Namun alergi telur terkadang juga menetap hingga dewasa. Alergi telur juga lebih berisiko oleh penderita eksim atopik dan orang yang keluarganya memiliki alergi makanan atau penyakit asma. Beberapa tes yang perlu dilakukan. Yang pertama, tes darah.
Tes ini bertujuan untuk memeriksa kadar antibodi tertentu di dalam darah yang terkait dengan reaksi alergi telur. Yang kedua adalah tes kulit. Tes kulit atau skin prick test dilakukan dengan menusukkan jarum ke kulit dan memasukkan sampel telur ke area yang disuntikkan tadi. Jika pasien mengalami alergi, maka akan timbul bentol-bentol di lokasi tusukan. Berikutnya adalah tes eliminasi makanan dengan menghilangkan menu telur selama berhari-hari. Setelah itu, dokter akan mengamati apakah gejala yang dialami oleh pasien menjadi mereda. Tes tantangan makan atau food challenge test. Dalam tes ini, pasien akan diminta makan sedikit telur untuk melihat apakah muncul reaksi alergi. Jika tidak terjadi apa-apa, porsi telur yang lebih besar akan diberikan untuk melihat munculnya tanda-tanda alergi. Namun tes ini bisa menyebabkan alergi parah sehingga hanya boleh dilakukan oleh seorang dokter. Bagaimana pengobatan untuk alergi telur? Ada pasien yang alergi ringan, dokter akan meresepkan obat pereda alergi jenis antihistamin seperti chloramphenemin atau loratadin. Sementara untuk kasus yang lebih parah, misalnya anafilaksis, dokter akan memberikan epinefrin dan kortikosteroid. Di samping penggunaan obat-obatan, pasien perlu menghindari konsumsi atau paparan telur. Caranya adalah dengan membaca keterangan tentang kandungan dalam makanan atau produk yang dikonsumsi. Apa saja sih komplikasi alergi telur? Komplikasi alergi telur berupa reaksi anafilaksis jarang terjadi. Jika timbul reaksi anafilaksis, bisa dimulai dari gejala ringan seperti gatal-gatal atau pilek, kemudian berkembang menjadi lebih serius. Selain alergi telur, penderita juga berisiko mengalami kondisi alergi lain, misalnya alergi pada minuman dan makanan seperti susu dan olahannya, kedelai, atau kacang. Alergi bulu hewan peliharaan, debu, tengu, atau serbuk sari bunga, dermatitis atopik, dan asma. Bagaimana pencegahan alergi telur? Untuk mencegah alergi telur, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Baca label keterangan makanan yang mau dibeli atau mau dikonsumsi. Berhati-hati memesan makanan, tanyakan dulu komposisi makanan yang dipesan. Menghindari konsumsi telur bagi ibu yang menyusui, yang bayinya menderita alergi telur. Menggunakan gelang khusus alergi, khususnya pada anak-anak, agar pengasuh dapat mengetahui kondisi tersebut. Memberikan ASI eksklusif sehingga bayi berumur 6 bulan, kemudian diteruskan sampai usia 2 tahun untuk mengurangi resiko alergi makanan pada anak. Demikian informasi dari saya tentang alergi, dan ini adalah part yang terakhir tentang alergi telur. Salam sehat untuk semuanya, Tuhan berkati.